teman-teman tahu tidak di sekitar kita ada benda-benda yang menyerupai tabung. Contohnya yaitu seperti botol minum tabu. Terus ada lagi barangkali ada yang tahu contohnya apa ya teman-teman? Kaleng susu. Iya betul sekali. Botol. Iya botol. Apalagi Celengan yang bulat. ada celengan tabung. Iya tabung. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat tabung. Nah, sifat-sifat tabung yang pertama yaitu memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi alas dan tutupnya tabung itu berbentuk lingkaran yang kongruen dan sama. Jadi antara sisi bawah dan sisi atasnya itu sama. Nah, kalau misalnya sisi atas dan sisi bawahnya tidak sama, itu berarti namanya bukan Tabung. Nah, karena kan ada misalnya gelas nih, sisi atasnya lingkarannya lebar, terus sisi bawahnya lingkarannya kecil dan sebaliknya, itu berarti bukan tabung ya teman-teman. Yang kedua, sifat-sifatnya yaitu jarak antara lingkaran alas dan lingkaran tutup disebut tinggi tabung. Nah, berarti jaraknya dari atas ke alas nih yang disebut tinggi tabung, berarti ini ya teman-teman. Iya Bu. Selanjutnya yaitu jaring tabung berupa satu buah persegi panjang. Nah seperti ini gambarannya dari jaring tabung. Kemudian dan dua buah lingkaran. Karena dua buah lingkaran ini yang pertama yaitu alas dan yang kedua atas. Kemudian yang keempat sifat-sifatnya yaitu bidang tegak tabung itu berupa lengkungan. Nah bidang tegaknya ini berupa lengkungan yang disebut juga dengan selimut tabung. Nah ulangi lagi ya teman-teman, ini namanya apa? Alas. Atap. Selimut. Ini dinding. Nah terus sekali selanjutnya yaitu unsur-unsur pembentuk tabung. Yang pertama yaitu ada alas dan atap. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, alas dan atapnya berbentuk lingkaran yang berada di bawah yaitu alas dan yang berada di atas yaitu atap. Karena ini sama saja, ini bisa dibalik ya teman-teman. Ini alas, ini atap. Karena sama saja, jadi bisa dibolak-balik. Yang kedua yaitu selimut tabung atau sebuah sisi lengkung yang menghubungkan sisi alas dengan sisi atap. Nah, sisi lengkungnya ini selimutnya menghubungkan antara atap dan alas. Kemudian rusuk tabung. Rusuk tabung itu adalah perpotongan antara sisi alas atau atap dengan selimut tabung. Nah, ini yang berbentuk yang dimaksud dengan rusuk. Jadi rusuk tabung ada berapa teman-teman? Dua. Potongannya ada dua. Sekali. Nih, ini gambarannya berarti rusuknya ini antara perpotongan antara ini dan ini, antara selimut dan alas dan atap. Nah, ini jaring tabung, ini gambaran rusuk tabung. Kemudian kita masuk ke volume tabung. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu volume? Belum. Volume itu bisa juga diibaratkan dengan isi. Jadi tabung ini kalau misalnya diisi dengan air, nah jadi kapasitas atau muatnya di dalam tabung ini itu ada berapa? Seperti itu ya. Nah volumenya langsung saja, rumusnya yaitu P dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah volume itu kan biasanya apa teman-teman masih ingat tidak? Apanya Bu? Volume alas dikali Tinggi. Nah, karena alasnya tabung itu berbentuk lingkaran, jadi kita harus mencari luas lingkaran terlebih dahulu. Nah, luas lingkaran itu rumusnya yaitu PR kuadrat. Jadi ini sebagai alasnya, PR kuadrat alas dikali tinggi. Tingginya kita masukkan tinggi tabung. Nah, untuk volume yaitu ditandai dengan V, kemudian P-nya masih ingat ya berapa teman-teman? 22/7. 3,14. Nah, kemudian R itu adalah panjang dari jari. Jari. Nah, teman-teman masih ingat
ya. Jari-jari tabung itu yaitu setengahnya dari diameter. Nah, ini jari-jari tabung misalnya dari sini ke sini. Berarti kalau diameter setengahnya 2 kali jari-jari. Kalau misalnya jari-jarinya 7, berarti diameternya berapa? 14. Ya, betul sekali. Jarinya itu tinggi tabung ditandai dengan huruf T kecil ya teman-teman. Untuk soalnya kita langsung masuk ke soal ya. Sebagai contoh, sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm. Nah, dari sini ke sini 14 cm ya. Kemudian dengan tingginya yaitu 10 cm. Nih, tinggi 10 cm. Pertama hitunglah volume terlebih dahulu. Kita langsung masukkan saja ya rumusnya. V sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat dikali 10. Nah, karena luasnya alasnya itu berbentuk lingkaran, kita cari alasnya dulu. Pi R kuadrat yaitu Pi dikali 14, jari-jarinya kali 14. Pi R kuadrat 22/7 dikali 14 kuadrat, hasilnya yaitu 196 dikali tingginya yaitu 10. Kita masukkan angkanya 22. Ini 7-nya dicoret ya teman-teman, dibagi jadinya hasilnya 28. 22 dikali 28 dikali 10, jadi hasilnya 6.160 cm kubik. Nah, volumenya sudah diketahui. Kemudian luas permukaan. Nah, luas permukaan tabung rumusnya yaitu 2 dikali Pi dikali R tutup kurung R ditambah T. Untuk mencari luas permukaan tabung, terlebih dahulu kita harus mengetahui keliling lingkaran. Teman-teman masih ingat tidak rumus keliling lingkaran? Nah, rumusnya yaitu IPA bentar, memorinya penuh, nggak bisa dilanjutin. Tapi masa berbeda? Belum, ayo cepetan. Tuh ini gimana tuh? Bebaskan ruang untuk jadi nanti sekali ini masih nyala sih, tapi Udah di itu dulu dicukupin dulu berarti ininya. gimana? Batal ya ini? Jangan nantinya itu. Nantinya gimana? Oh iya. Aduh, ngomong sesuai. Nah, teman-teman ketika mencari luas permukaan tabung, terlebih dahulu kita harus mencari keliling lingkaran. Maaf ya teman-teman. Jadi teman-teman masih ingat tidak keliling lingkaran rumusnya apa? Tidak, Bu. 2 pi r. Jadi kita masukkan 2 pi r ke tutup kurung r ditambah t. Langsung saja kita masukkan angkanya 2 dikali pi dikali r. R-nya tadi berapa teman-teman? 22. Salah. 14 jari-jarinya. Pi-nya 22/7. 2 dikali 22/7 dikali 14 cm. Tutup kurung 14 cm ditambah 10 cm sama dengan, kita turunkan ke bawahnya ya. Ini 14 dibagi 7 berapa? 2. Langsung saja 2 dikali 22 dikali 2 cm dikali 24 cm. Hasilnya yaitu 2112 cm Persegi. Jadi volume tabungnya yaitu 6160 cm kubik dan luas permukaannya yaitu 2112 cm persegi. Nah, baik teman-teman, sudah cukup jelas ya yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.